Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam agenda sosialisasi AKM tahun pelajaran 2021-2022 untuk SD Al-Kafah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah mengantarkan kita ke alam Islamiyah, alam berilmu pengetahuan. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nantinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan anak-anak kami yang kami banggakan, pada hari ini alhamdulillah SD Al-Kafah akan mengadakan sosialisasi AKM untuk tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu semuanya dan anak bapak sekalian yang kami banggakan, apa itu AKM? Nah, AKM itu adalah bahagian daripada asesmen nasional atau AN. AN sangat berbeda dengan ujian nasional. Jadi yang paling penting pada hari ini Bapak Ibu semuanya dan anak bapak sekalian bisa memahami apa yang akan dilakukan pada program asesmen nasional ini. Nah, untuk program asesmen nasional ini, anak-anak bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian semuanya, di sini adalah sangat berbeda sekali ya dengan ujian nasional. Jadi dalam hal ini bukan siswa, kalau pada ujian nasional sebelumnya adalah siswa yang akan dievaluasi, namun di dalam asesmen nasional ini atau di dalam AKM nantinya itu yang akan dilakukan adalah pemetaan hasil atau evaluasi dari satu tingkat sekolah atau level pendidikan. Jadi dalam hal ini anak-anak bapak sekalian dan Bapak Ibu semuanya tidak perlu merasa takut mungkin ya, kemudian merasa was-was dengan hasil yang akan kita peroleh. Namun demikian yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pembinaan sehingga anak-anak bapak sekalian nanti bisa melakukan dengan baik pada saat asesmen tersebut. Nah, untuk asesmen nasional ini di dalam AKM itu sendiri, Bapak Ibu sekalian dan anak bapak yang kami banggakan, ada 3 kategori ya. Yang pertama di dalam asesmen nasional ini meliputi AKM. Jadi AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum, yaitu terdiri dari literasi, kemudian AKM numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ini akan dilakukan oleh siswa semuanya. Nah, bagaimana teknisnya pelaksanaannya? Nah, untuk teknis pelaksanaannya dari setiap sekolah itu akan dipilih 30 siswa secara random atau secara acak. Jadi nanti data dapodik anak-anak bapak sekalian yang berada di kelas 5 ya, itu akan dipilih secara acak oleh kementerian dan kemudian ditambah 5 sebagai cadangannya di sini. Nah, siapakah yang terpilih tersebut? Tentunya kita tidak bisa mengetahui, Bapak Kepala Sekolah tidak bisa mengetahui siapa yang terpilih tersebut. Jadi semua anak akan mempunyai kemungkinan yang sama di dalam pemilihan ini. Namun demikian jumlah yang dipilih setiap sekolah SD itu adalah 30 siswa ditambah 5 sebagai cadangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan ini akan dilaksanakannya AKM tersebut? Nah, AKM ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai perkiraannya adalah 25 sampai 28 Oktober 2021. Nah, kelas yang mana yang akan dilakukan AKM? Pada tahun ini kelas yang akan dilakukan AKM adalah pada kelas 5. Jadi anak-anak Bapak sekarang yang dari kelas 4 naik ke kelas 5 berada di tahun ajaran 2021-2022. Nah, itu AKM akan dilakukan prosesnya. Nah, di mana akan dilakukan AKM itu sendiri? Nah, AKM akan dilakukan di sekolah masing-masing ya, anak Bapak sekalian. Nah, untuk AKM ini sendiri Bapak ulang kembali bahwa anak-anak Bapak tidak perlu merasa takut, jadi merasa was-was ya di dalam menjawab soal-soal, baik dia berbasis literasi maupun numerasi, juga survei karakter dan lingkungan pembelajaran. Namun yang kita perlukan di sini adalah bagaimana dari anak-anak Bapak sekalian siap di dalam mengerjakan tersebut. Jadi perlu adanya nanti pembinaan dari sekolah ya, kemudian pengawasan dari Bapak Ibu di rumah pada saat pembelajaran yang berhubungan dengan proses AKM itu sendiri. Nah, kemudian anak-anak sekalian yang perlu kami sampaikan di sini adalah bagaimana teknis pelaksanaan lanjutan. Nah, ini akan dilakukan dalam 2 hari. Jadi hari pertama dan hari kedua. Nah, di hari pertama 75 menit pertama itu adalah akan dilakukan AKM literasi.
Nah, kemudian 20 menit yang kedua itu akan dilakukan survei karakter. Itu pada hari yang pertama. Nah, kemudian pada hari yang kedua, 75 menit pertama itu melakukan AKM berbasis numerasi. Kemudian 20 menit yang kedua itu adalah survei lingkungan, ya, lingkungan belajar. Jadi intinya nanti anak Bapak sekalian yang terpilih di 30 ini akan melakukan proses AKM itu sendiri selama 2 hari. Jadi hari pertama dan hari kedua. Nah, sebagai informasi ke Bapak Ibu dan anak-anak sekalian bahwa untuk survei lingkungan belajar ini bukan hanya dilakukan kepada anak-anak ya, tetapi juga kepada Bapak Ibu guru, kemudian juga kepada Bapak Kepala Sekolah. Jadi intinya adalah kita semua nanti akan melakukan proses AKM itu sendiri. Nah, diingatkan kembali bahwa AKM ini adalah fungsinya untuk pemetaan atau evaluasi pembelajaran pada suatu level sekolah, pada suatu level tingkat daerah binaan sekolah, sehingga nanti akan dilihat bagaimana proses peningkatan mutu atau proses evaluasi terhadap pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Jadi intinya adalah titik AKM itu sendiri tidak berpusat kepada siswa, tapi berpusat kepada evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan pada sebuah sekolah atau tingkat pendidikan yang dilakukannya. Jadi intinya anak Bapak sekalian, untuk proses AKM sendiri adalah diulang kembali, jangan merasa takut, jangan merasa was-was, tetapi mari sama-sama ya kita mempersiapkan sehingga nanti pada saat AKM sudah terjadi, sudah mendapatkan hasilnya, SD Al-Kafah Batam Kota memperoleh hasil yang sesuai yang kita harapkan. Jadi hasil yang memuaskan, jadi hasil dari anak-anak bisa menjawab dengan baik, kemudian juga pemetaan sekolah SD Al-Kafah sesuai dengan harapan dari manajemen sekolah, pengurus yayasan, Bapak Ibu dan anak Bapak sekalian. Jadi intinya dengan ada AKM ini, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian untuk memonitoring anaknya nantinya pada pembelajaran di rumah. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian dan anak Bapak, maka untuk proses AKM ini bagaimana pembinaannya nanti itu akan kami sampaikan secara detail kepada Bapak Ibu wali murid dan anak Bapak sekalian. Bagaimana dengan program sekolah dalam membina AKM itu sendiri ya. Kemudian bagaimana tryout yang kita lakukan di sekolah, kemudian juga buku apa yang kita gunakan sebagai referensi agar anak-anak Bapak tidak ada kesulitan di dalam menjawab AKM ini sendiri. Nah, Bapak ingatkan kembali bahwa AKM ini akan kita lakukan berdasarkan informasi Dinas Pendidikan Kota Batam itu di bulan Oktober. Jadi pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021. Nah, anak Bapak sekalian, Bapak berharap nanti dengan adanya proses pembinaan ya, anak-anak Bapak akan lebih memahami bagaimana pelaksanaan AKM itu sendiri sehingga mencapai hasil yang memuaskan. Nah, terakhir, anak Bapak sekalian, Bapak berpesan ya bahwa di dalam AKM ini sendiri kita menggunakan nanti adalah komputer atau PC ya, atau laptop ya di sekolah kita. Maka Bapak berharap bagaimana penggunaan laptop tingkat dasar, netbook atau PC itu sendiri, Bapak berharap anak-anak Bapak tidak lagi canggung ya. Nanti akan diadakan bagaimana teknis pembelajaran atau pembinaan kepada anak Bapak. Jadi Bapak menginginkan dan Bapak Ibu guru di SD Al-Kafah jangan sampai nanti dalam hal menjawab sudah bisa, tetapi penguasaan iptek, IT dengan penggunaan komputer malah anak Bapak masih harus ditingkatkan lagi. Jadi Bapak berharap nanti ada terjadi kesamaan. Jadi bukan hanya di bidang pengetahuan tentang AKM itu bisa, tetapi juga nanti penggunaan komputernya juga sangat menentukan Bapak sekalian, karena nanti semua hasil akan diinput di dalam proses IT tersebut. Jadi mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid. Kami berharap dari manajemen SD Al-Kafah mudah-mudahan dengan ada informasi sosialisasi AKM ini, Bapak Ibu wali murid di rumah nanti akan bisa memonitoring proses pembelajaran anak ya, sehingga nanti semuanya kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Nah, nanti pada sesi selanjutnya Bu Rini akan menyampaikan tentang teknis bagaimana AKM literasi, kemudian AKM numerasi, begitu juga dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat kesehatan. Salam semangat dan sehat selalu ya ayah, bunda, dan ananda soleh soleha. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, yang meliputi 1. Literasi, 2. Numerasi, 3. Survei karakter, 4. Survei lingkungan. Ayah, bunda, dan ananda semua, untuk asesmen kompetensi minimum atau AKM tahun 2021 SD Al-Kafah, insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Oktober akhir pada siswa kelas 5. Jadi anak-anak kelas 5 mempersiapkan diri untuk AKM ini, dan video ini merupakan video sosialisasi sehingga mempersiapkan anak-anak dan ayah bunda untuk menghadapi AKM nanti. Selanjutnya, perbedaan soal UN dan AKM. Pada AN bisa dilihat pada tabel tersebut, di mana pada soal AKM untuk pilihan soal bervariasi, ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan untuk komposisinya pengetahuan 20%, aplikasi 50%, dan penalaran 30%. Untuk konteks, semua soal diberikan konteks baik personal, sosial, budaya, dan sains. Untuk teks, untuk stimulus soal atau pembukaan soal lebih panjang dibandingkan ujian nasional, yaitu bisa terdiri dari lebih dari 3 paragraf. Sedangkan untuk jawaban disediakan jawaban terbuka. Untuk alokasi waktu pelaksanaan AKM nanti, yaitu pada hari pertama diadakan tes literasi 75 menit dan dilanjutkan survei karakter 20 menit. Pada hari kedua tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk tes literasi dan numerasi soalnya berjumlah 30 soal. Adapun penilaian atau komponen AKM ini yaitu 1. Literasi membaca, meliputi teks informasi yang memberikan fakta, data, atau informasi sehingga pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan bersifat ilmiah, serta teks fiksi di mana teks memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan ataupun perenungan kepada pembaca. Sedangkan untuk numerasi atau matematikanya yaitu meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data, serta aljabar di dalamnya terdapat peluang ataupun perbandingan. Selanjutnya untuk proses kognitif, literasi membaca ini soal-soalnya berkaitan untuk menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk numerasi yaitu kepemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk konteksnya yaitu literasi dan numerasi sama, yaitu menyangkut personal, sosial, budaya, dan saintifik. Untuk keterangannya bisa dilihat pada tabel tersebut. Ini contoh soal literasi. Misalnya contoh soal literasi kelas 5 tentang persahabatan yang baik walaupun diperlakukan tidak baik tetap menganggap baik temannya itu. Bisa ayah, bunda, dan ananda semua baca pada soal tersebut. Nanti akan ada pertanyaan setelahnya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Setiap pernyataan tersebut sesuai atau tidak sesuai. Misalnya, perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Dari bacaan yang tadi bagaimana? Sesuai atau tidak sesuai? Iya, betul, yaitu sesuai.
Selanjutnya, kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Ya, jawabannya yaitu sesuai. Pesan yang baik dituliskan di atas pasir. Pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Pernyataan tersebut sesuai atau tidak sesuai? Ya, betul. Jawaban ayah, bunda, dan ananda betul, yaitu tidak sesuai. Untuk pilihan yang kedua, ini pesan-pesan yang merupakan kesimpulan dari isi teks, yaitu ada pilihannya, pilihan ganda A, B, C, D, yang mana? Ya, betul, jawabannya yaitu persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Selanjutnya, dari bacaan tadi kita cermati juga pantun berikut, cocok atau tidak dengan isi teks bacaan tadi. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya, betul sekali Ananda semua. Pernyataan isi pantun tersebut sesuai. Karena apa? Disuruh mendukung jawabannya. Jawabannya yaitu pada bacaan sahabat tadi, sahabat yang ditampar itu tidak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir yang berbunyi, "Hari ini teman baikku menamparku." Tulisan di atas pasir itu akan hilang bila terkena angin. Oke, untuk selanjutnya yaitu contoh soal ujian ke numerasi untuk kelas 5, yaitu untuk soal numerasi dalam AKM ini tidak langsung kepada jawabannya. Jadi anak diminta berpikir 2-3 kali langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Pada soal nomor 1 misalnya, Putri membutuhkan 750 gram coklat dan 1,5 kg gula untuk pesta ulang tahun. Saat ditimbang beratnya menjadi titik-titik kilogram. Coba anak-anak ibu ikut membantu mencarinya ya. Ya, 750 gram dijadikan kilogram yaitu menjadi 0,75 kilogram ditambah 1,5 kilogram. Hasilnya yaitu 2,25. Ya, jawaban yang betul adalah C. Untuk soal nomor 2, ini soal dasar juga, yaitu soal hitung campur perkalian tambah kurang. 30 kali 40 dikurang 750 ditambah 300 adalah, ya, untuk hitung campur ini 30 dikalikan 40 hasilnya yaitu 1200 dikurang 750 sama dengan 450 ditambah 300 sama dengan 750. Jadi jawabannya B. Yaitu tadi sekelumit pemaparan dari soal literasi dan numerasi. Selanjutnya dilanjutkan survei karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosio-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Ada 6 indikator profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, kreativitas, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kemandirian. Alhamdulillah untuk Al-Kafah, untuk SD Al-Kafah kita mempunyai yel-yel, yaitu cerdas, takwa, dan berakhlakul karimah. Dan insya Allah yel-yel kita ini, karakter anak-anak yang ada di SD Al-Kafah sudah sesuai dengan pelajar Pancasila, insya Allah. Ya, selanjutnya contoh soal survei karakter AKM kelas 5 ini. Jadi hal-hal yang dipelajari di sekolah, hal-hal baik apa yang bisa diterapkan. Ya, ini contohnya, Marco dan keluarga berjalan-jalan di taman. Kemudian mereka beristirahat di bawah pohon. Saat beristirahat, Marco melihat seorang anak membuang sampah di bawah pohon. Apa yang sebaiknya dilakukan Marco?
Ya, pilihannya ada A, B, C, D. Silahkan dipikirkan. Ya, jawabannya yaitu A. Menegur anak yang membuang sampah sembarangan untuk membuang sampah di tempat sampah. Tuh, jadi ada alasannya kenapa A. Kalau yang B, memberitahu ayah berarti tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya. C, melaporkan ke polisi, tidak pas juga karena hanya membuang sampah bisa memberi nasihat. Dan D, sangat tidak pantas untuk memarahi anak yang membuang sampah itu karena kita bisa menegurnya. Selanjutnya, untuk survei lingkungan belajar ini menyangkut pengertian, pembagian, tujuan, aspek pelaksanaan, konsep, dan proses survei lingkungan belajar. Berarti lingkungan belajar yang membuat anak-anak belajar dengan nyaman di sekolah. Fasilitas apa saja, hal-hal apa saja yang membuat anak-anak bisa nyaman, senang, dan kreatif belajar di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk proses survei lingkungan belajar ini ada 3 penilaian kebijakan sekolah, yaitu 1, kebijakan sekolah yang meliputi keamanan lingkungan, kualitas program kerja, dan sistem supervisi guru. Selanjutnya, penilaian kompetensi guru, pengelolaan kelas, pembelajaran kognitif dan efektif. Selanjutnya yang ketiga, penilaian kondisi orang tua, yaitu berkaitan dengan tingkat pendidikan orang tua, profesi orang tua, dan ketersediaan fasilitas belajar di rumah. Oke, Bapak, Ayah, Bunda, dan Ananda Soleh Solehah, untuk mencapai keberhasilan AKM ini diperlukan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, yayasan, komite, siswa, dan orang tua wali murid. Yang kami harapkan yaitu dukungan semuanya untuk kemajuan sekolah kita, yaitu program nasional ini yang insya Allah nanti bulan Oktober akhir kita jalankan, mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan baik dan membuahkan hasil yang terbaik. Jaya Al-Kafah, jaya sekolahku. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang AKM ini. Semoga pemaparan saya bisa memberikan pencerahan kepada Ayah, Bunda, dan Ananda Soleh Solehah. Kerjasama yang baik antara pihak yayasan, komite, pihak sekolah, siswa, dan wali murid insya Allah akan membuahkan hasil terbaik dan memuaskan. Jaya Al-Kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.